warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk mahasiswa ya. Mata kuliah hukum adat pada hari ini ya. Kita perkuliahan via daring ya atau via Zoom. Melanjutkan materi kita ya. Masih terkait dengan tanah ya. Jadi hukum tanah adat ya. Hukum tanah adat. Dan materi hari ini adalah berkenaan dengan perjanjian tentang tanah. Ya, jadi perjanjian tentang tanah ini ada yang bersegi satu dan ada yang bersegi. Ibu share screen dulu ya untuk PPT-nya. Nah, di perjanjian tentang tanah ini kalau dilihat dari pengertiannya ya, tentang tanah kan termasuk tanah dalam keadaan bergerak. Karena perjanjian tanah ini itu hak-hak manusia atas tanah yang bergerak beralih dari seseorang kepada orang lain. Jadi disebut tanah dalam keadaan bergerak ya. Atau disebut juga dengan dinamis function ya. Jadi keadaan bergerak, tapi bukan bendanya. Kalau bendanya kan tanah ini bersifat tetap ya kalau di dalam KUH Perdata ya di bagian hukum benda ya. Jadi perjanjian tentang tanah yaitu tanah dalam keadaan bergerak ya. Jadi perjanjian tentang tanah ini adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memperoleh hak-hak atas tanah ataupun pemindahan hak atas tanah. Di sini ada dua macam ya tentang perjanjian tentang tanah ini ya. Jadi ada perjanjian bersegi satu atau enjekdik ya, berarti terkait dengan bagaimana perolehan hak ya. Kemudian yang kedua adalah perjanjian tentang tanah bersegi dua atau twejikdik, yaitu peralihan hak. Jadi kalau bisa dikatakan yang namanya bersegi satu itu bagaimana perolehan haknya, sedangkan perjanjian yang bersegi dua itu adalah sudah antara orang dengan orang ya peralihannya. Nah, di sini dijelaskan ya yang namanya perjanjian tentang tanah bersegi satu ini itu hanya terjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak. Makanya disebut sebagai bersegi satu. Nah, perjanjian bersegi satu ini tidak dikenal di dalam KUH Perdata atau BW ya, karena kan yang namanya perikatan ya, perjanjian itu adalah dua pihak atau lebih ya. Jadi kalau salah satu pihak itu belum bisa dikatakan sebagai perjanjian ya. Jadi memang ketika itu satu pihak ya, tidak memerlukan pihak lain atau pihak kedua ya, karena memang pada dasarnya perjanjian ini meliputi perbuatan hukum dalam memperoleh hak atas tanah ya. Jadi ini salah satu ya contoh ya. Di sini perjanjian tanah yang bersegi satu ya. Jadi misalnya adalah perbuatan hukum pendirian desa atau dusun atau juga disebut dengan Dorpsstichting ya. Jadi berbentuk mendirikan suatu persekutuan teritorial kan kemarin kita membahas mengenai bahwa tanah itu kan ada hak persekutuan dan ada yang namanya hak perseorangan atas tanah ya. Jadi karena lingkungan persekutuan yang ada sebelumnya terlalu banyak ya, atau dalam hal ini karena sekelompok anggota persekutuan tersebut pindah atau keluar dari lingkungan mereka,
dan mencari wilayah yang baru atau membentuk suatu persekutuan yang baru ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai perjanjian bersegi satu ya. Jadi bagaimana cara perolehan hak ya. Jadi wilayah yang baru itu atau persekutuan yang baru itu menjadi suatu perolehan hak yang baru ya. Yang dikatakan tadi adalah perjanjian bersegi satu karena mereka ini mempunyai wilayah ulayat yang baru. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara memperoleh hak baru itu adalah dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang anggota kelompok ya. Dalam hal ini melakukan suatu perbuatan membuka tanah secara perorangan. Tadi kan secara kelompok ya, membentuk suatu desa, pendirian desa yang baru ya. Sedangkan untuk yang kedua ini adalah membuka tanah secara perorangan ya. Tindakan ini harus selalu dilakukan dengan sepengetahuan dan seizin pimpinan kelompok atau pimpinan persekutuan ya. Hal ini demi menjaga ketertiban dalam lingkungan ulayat. Nah, ini biasanya membuka tanah ini untuk kepentingan pertanian ya. Jadi untuk membuka lahan pertanian. Kemudian yang kedua adalah bentuk perjanjian tentang tanah bersegi dua ya. Memang perjanjian tanah yang bersegi dua ini biasanya diperlukan yang namanya dua belah pihak ya, diperlukan dua belah pihak. Jadi minimal memang dua belah pihak ya. Jadi konsekuensinya itu kan melahirkan yang namanya hak dan kewajiban ya. Jadi perjanjian bersegi dua ini dapat dialihkan hak atas tanah baik sementara atau selamanya atau juga hanya sekedar memanfaatkan tanah tersebut ya. Jadi perjanjian tentang tanah yang bersegi dua ini para pihak di dalamnya adalah pihak yang terikat dengan transaksi tersebut ya. Jadi namun di dalam alam hukum adat keterlibatan persekutuan ini memang diwakili pimpinan persekutuan. Jadi memang campur tangan pimpinan dalam transaksi bersegi dua ini itu sangat berperan penting ya. Jadi kalau tidak ada peran dari pimpinan persekutuan itu transaksi kedua belah pihak itu dianggap tidak sah ya. Suatu perbuatan hukum itu memang harus terang ya. Kan salah satu sifat dari hukum adat itu tunai ya, terang ya. Nah, itu harus ada dua ini ya. Jadi memang yang namanya fungsi dari pimpinan persekutuan ini meliputi kewajiban ya untuk menjaga jangan sampai ada hak-hak dari anggota persekutuan itu terlanggar. Karena dalam hal ini kan yang paling mengetahui itu apakah ini tanah ini sudah punya orang lain ya atau belum. Itu biasanya pimpinan persekutuan itu mengetahuinya ya. Jadi memang kalau terjadi suatu perbuatan hukum misalnya ada hak mewaris ya, kemudian hak yang didahulukan, itu harus ada sepengetahuan dari pimpinan persekutuan ya. Misalnya kan juga dalam hal contoh transaksi jual beli itu yang bersegi dua ini kan transaksi jual beli ya, transaksi jual beli. Nah, jadi bila pihak ketiga ya, yang pihak pada umumnya itu menerima hak melalui suatu perbuatan hukum yang tidak diketahui oleh pimpinan persekutuan, itu akan dipandang bukan sebagai orang yang berhak
karena memang tadi perbuatan yang gelap-gelapan tadi ya. Jadi jika terjadi suatu sengketa atau perselisihan, maka pihak penerima yang menanggung resikonya ya. Jadi tanahnya bisa hilang ya karena memang tidak sepengetahuan dari pimpinan persekutuan ya. Kemudian juga untuk memperoleh bantuan dari pimpinan persekutuan itu, maka pihak harus melakukan pembayaran kepada pimpinan persekutuan ya. Jadi semacam kayak komisi ya. Jadi berapa persen misalnya dijual ya. Kayak ada apa ya? Kalau istilahnya itu penning set ya, syarat aja bahwa nih tanah ini bisa dilepas sepengetahuan dari pimpinan persekutuan ya. Jadi ada semacam tanda lah berupa pembayaran. Nah, pembayaran ini dinamakan namanya uang saksi ya. Kalau orang Batak itu disebut sebagai pago-pago ya, pago-pago. Dan objek transaksi yang bersegi dua ini ya, itu tadi melahirkan yang namanya hak dan kewajiban ya, dan konsekuensi ya, dalam konsekuensi hukumnya ya, apabila perjanjian bersegi dua ini dialihkan haknya, baik itu peralihan hak ini bersifat sementara ataupun selamanya, atau hak untuk sekedar memanfaatkan tanah saja ya. Jadi kalau hanya untuk memanfaatkan tanah saja itu memang harus diketahui juga oleh pimpinan persekutuan ya. Nah, dalam hukum adat, perjanjian bersegi dua ini oleh para pihak di dalamnya ya, ketertiban itu memang harus diwakili pimpinan persekutuan dalam perjanjian tanah itu mutlak ya adanya. Kalau tidak itu keseimbangannya terganggu ya, keseimbangannya terganggu karena dalam hal ini memang banyak akan terjadi suatu sengketa ya, sengketa terkait dengan tanah itu sendiri kalau tanpa diketahui oleh pimpinan persekutuan ya perbuatan hukumnya. Jadi akibat hukum apabila transaksi tanah ini dilakukan tanpa sepengetahuan pimpinan persekutuan, maka pihak persekutuan ini berhak melepas diri. Jadi kada tahu kisah nih misalnya, apa kada tahu kisah, kenapa hanya Raja Badu-adu misalnya kan. Jadi memang harus pengetahuan dari pimpinan persekutuan. Jadi kalau tidak melapor ya atau tidak diketahui perbuatan hukumnya itu, maka pimpinan persekutuan juga bisa berkilah ya bahwa memang dia tidak mengetahui perbuatan hukum peralihan hak tersebut ya. Dan contoh perjanjian tanah bersegi dua ini yaitu adalah transaksi jual. Transaksi jual ini juga terbagi tiga ya. Jadi ada jual lepas, kemudian ada jual gadai, kemudian ada jual tahunan ya. Kemudian juga selain itu adalah pemberian tanah, yang ketiga hibah, dan yang keempat adalah perwakapan. Nah, kalau untuk perjanjian tanah bersegi dua yang terkait dengan transaksi jual ya. Jadi kan kalau transaksi jual di dalam hukum adat itu adalah sifatnya terang dan tunai ya. Jadi kalau terang tadi kan diketahui oleh pimpinan persekutuan ya. Kemudian juga kalau tunai itu artinya sudah dibayar maka beralihlah hak ya atas tanah itu kepada pembeli ya. Jadi memang yang namanya transaksi jual ini adalah suatu perbuatan hukum penyerahan hak atas tanah kepada pihak lain ya dengan penerimaan sejumlah uang yang dilakukan secara terang ya. Artinya di sini kan diketahui oleh pimpinan persekutuan ya. Motifnya adalah karena seseorang memang membutuhkan uang sedangkan dia memiliki hanyalah tanah ya. Jadi kebutuhan akan
uang tunai ini tidak dapat diperoleh dengan jalan lain kecuali menyerahkan tanahnya. Jadi intinya transaksi jual ini adalah penyerahan tanah untuk mendapatkan uang tunai ya. Jadi kalau di lingkungan hukum adat, transaksi jual ini tidaklah identik sebagaimana jual beli yang dilakukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Karena transaksi jual beli yang dilakukan secara hukum adat ini adalah kayak peralihan jual beli barang ya. Jadi ketika diserahkan uang maka barang akan diterima oleh si pembeli ya, makanya disebut dengan tunai tadi ya. Tunai berbeda dengan transaksi jual beli yang ada di hukum adat, di hukum perdata barat maksud Ibu ya. Nah, di dalam hukum perdata barat atau BW ini dia adalah dengan balik mak ya, makanya juridis levelingnya ya. Jadi penyerahan secara hukum artinya harus dengan balik nama atau akta jual beli ya. Sedangkan dalam jual beli hukum adat itu tidak perlu dilakukan itu ya. Karena ketika sudah dibayar maka tanah itu akan diterima oleh pembeli ya. Jadi memang yang namanya transaksi jual itu ada 3 jenis ya. Jadi ada 3 jenis transaksi jual. Pertama adalah jual lepas. Nah, jual lepas ini adalah transaksi jual dengan menyerahkan dan menerima uang pembelian untuk seterusnya barang tersebut menjadi milik pembeli. Nah, itu jual lepas ya. Jadi artinya jual lepas itu bilanya dibayar maka tanah itu akan di tangan pembeli. Nah, itu disebut sebagai jual lepas ya. Nah, kalau jual gadai, jual gadai ini adalah transaksi jual yang mensyaratkan adanya penyerahan tanah. Jadi jual gadai ini adalah transaksi jual yang menyerahkan adanya penyerahan tanah yang mendapatkan sejumlah uang ya dengan rentang waktu tertentu. Namun rentang waktu itu bukan jangka waktu sebagaimana dalam perjanjian gadai. Jadi jangka waktu itu adalah untuk pelunasan utang, tetapi rentang waktu yang dimaksud adalah rentang waktu bagi si pembeli untuk dapat menikmati hasil dan manfaat yang telah mereka dapatkan dari jual gadai. Jadi rentang waktu itu di sini adalah minimal jual dapat kembali tanahnya. Jadi gadai itu kan kalau menebus lagi lah tanah tersebut itu rentang waktu ya. Jadi jangka waktu maksimal memang tidak ada diatur dalam jual gadai ini ya. Beda kalau pinjam utang piutang, saya mau hutang misalnya pinjam uang nanti dibayar bulan Mei misalnya kan, artinya kan ada jangka waktu tertentu ya. Jadi rentang waktu itu adalah sebenarnya bisa menebus kembali tanah tersebut. Jadi memang gadai itu bukan perjanjian utang piutang ya, tetapi memang gadai ini mempunyai ciri khas ya di dalam hukum adat. Jadi sampai bisa ditebus, tidak ada jangka waktu tertentu kapan untuk menebusnya. Nah, berbeda dengan perjanjian utang piutang tadi ya, itu kan ada jangka waktu untuk membayarnya. Jadi memang hak dari pembeli ini ialah memanfaatkan tanah tadi ya, yang digadaikan tadi. Nah, ketika ditebus akan kembali lagi. Jadi yang keuntungannya itu tidak seperti meminjam uang ya. Minjam uang kan ada bunga ya. Kalau di sini ya tadi keuntungannya bisa memanfaatkan tanah tersebut ya.
tanpa sewa. Nah, tetapi kalau sudah ditebus memang seharga yang ada, misalnya digadaikan 2 juta, maka 10 tahun kemudian tetap ditebus 2 juta ya, karena memang gadai itu tidak ada bunganya. Tapi keuntungannya tadi bisa memanfaatkan tanah ya si pembeli gadai tersebut. Nah, si pembeli itu juga tidak boleh melakukan jual beli lepas ya kalau tanah yang digadaikan tersebut. Nah, kalau di Kalimantan namanya itu sandak ya, menyandakan ya. Tanah itu disandakan, rumah itu disandakan ya. Biasanya tebusannya kalau 10 juta ya 10 juta ya. Berapa puluh tahun enggak? 10 juta juga ya. Itu kalau nanya. Jadi memang tidak ada unsur pemerasan ya di dalamnya itu. Tetapi kayak rumah kan bisa mendiami rumah tanpa sewa ya, itu keuntungannya dari gadai itu ya. Kemudian jual tahunan ya. Nah, jual tahunan ini ialah penyerahan sebidang tanah dengan penerimaan sejumlah uang tertentu. Di penyerahan sebidang tanah dengan sejumlah uang tertentu dengan ketentuan setelah lewat waktu tertentu itu akan kembali ke pemilik tanah tanpa pembayaran apa-apa ya. Jadi itu disebut sebagai jual tahunan ya. Jadi artinya si penerima atau penjual ini nanti kan diberi uang, tapi kalau sudah nanti diserahkan tanahnya itu artinya tidak lagi menerima apa-apa karena sudah dibayar di muka ya. Itu namanya jual tahunan. Jadi tidak membayar apa-apa atau tanpa menerima apa-apa bila tanah itu kembali. Jadi jual tahunan. Jadi hanya ada waktunya tertentu ya, kemudian ditebus tapi dikembalikan ya kayak semacam sewa juga ya, ini disebut jual tahunan. Jadi uangnya oleh si pemilik tanah, tapi kemudian nanti tahun berikutnya si pemakai tanah ini akan mengembalikan tanpa membayar apa-apa ya, itu disebut dengan jual tahunan. Kemudian pemberian tanah. Pemberian tanah adalah penyerahan sebidang tanah kepada orang yang bukan keluarga. Sering terjadi sebagai usaha untuk memperoleh fasilitas tertentu kepada penguasa. Jadi pemberian tanah ini dari penguasa kepada orang yang dianggap berjasa. Dapat juga pemberian tanah ini adalah hadiah perkawinan. Nah, itu disebut sebagai pemberian tanah ya. Jadi diberikan kepada yang bukan keluarga tetapi yang berjasa ya. Apa pemerintah itu menganggap ada yang berjasa ya. Nah, itu diberi tanah ya. Kemudian juga sebagai hadiah perkawinan. Kemudian hibah. Nah, hibah ini biasanya dilakukan pada ahli waris ya, pewaris kepada ahli waris ya. Nah, dalam hukum adat warisan itu sudah dapat dibagi oleh pewaris masih hidup. Jadi memang kalau hibah itu kan dibagi pada saat masih hidup ya. Kalau warisan atau harta warisan itu setelah pewaris meninggal dunia. Jadi bila pewaris meninggal dunia, maka yang telah dihibahkan tadi itu diperhitungkan dalam budal warisan. Jadi diperhitungkan lagi ya, walaupun sudah dihibahkan, tapi ketika pewaris meninggal itu dihitung kembali ya sebagai budal warisan. Tetapi tidak bisa ditarik kembali karena memang sudah diwariskan ya harta tersebut. Kemudian wakaf atau perwakapan ya, biasanya kan tanah hak milik yang kemudian diwakafkan kepada masjid ya, kepada untuk kepentingan umum biasanya ya perwakapan ini. Jadi mengalihkan tanah kepada suatu badan hukum atau yayasan. Perbuatan ini memang memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan
tanah tersebut ya. Jadi misalnya saya mewakafkan tanah kepada masjid ya. Jadi itu sudah terpisah ya antara harta kekayaan pribadi saya dengan tanah yang sudah diwakafkan. Itu sudah menjadi milik masjid ya. Nah, disebut perwakapan. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan perjanjian tentang tanah ya, atau dikatakan juga sebagai tanah. Ya, adakah yang ingin ini didiskusikan ya, tanyakan. Ya, silakan. Suara saya jelas lah, Bu? Jelas sekali. Kamu di mana ini? Saya Oh di ya, Kalteng, Bu. dengannya lancar. Ini, Bu. Saya bertanya, Ya, eh, silakan. semisal ada seseorang memiliki sebidang tanah dengan memiliki SKT bentuk fisik selama 15 tahun dan memiliki tanam tumbuh. Tiba-tiba ada seseorang kepala desa yang mencabut SKT tersebut tanpa sepengetahuan pemilik. Di kepala desa tersebut memberikan surat pemberitahuan bahwa tanah tersebut dicabut karena ada salah satu warga yang keberatan sehingga mengakui tanah tanpa memiliki hitam di atas putih. Sedangkan di surat tersebut tidak ada hasil cek lapangan antara kepala desa dan seseorang yang mengakui tanah tersebut. Apakah kepala desa memiliki ranah dalam mencabut SKT yang kepemilikannya bentuk fisik selama 15 tahun, Bu? Sekian. Iya, ini kadang-kadang kalau tanah ini rumit juga ya. Kadang-kadang sengketa itu paling sering ya, baik itu antara orang perorangan, antara ibarat dengan penguasa lah. Kepala desa kan penguasa nih ya, penguasa yang mengatur tentang tanah yang ada di kampungnya itu ya. Jadi memang ya, kalau itu terjadi biasanya kalau secara undang-undang ya itu tanah ya yang dikuasai selama 20 tahun itu biasanya diperkenankan ya, apa ditingkatkan status tanahnya menjadi hak milik atau didaftarkan dalam bentuk sertifikat. Artinya kan kalau penguasaan tanah itu dimanfaatkan ya, didaftarkan itu ada hak ya. Tapi misalnya cabut juga harus ada ganti rugi ya kan. Nah, makanya biasanya ada kalaunya di di desa itu kan ada sawah ya, orang memang bagian dari persekutuan masyarakat adat di sana ya kan. Kalau sudah 15 tahun menguasai tanah tersebut, artinya paling tidak harus ada ganti rugi lah dari kepala desa, itu tidak sembarangan mencabut KT tersebut ya. Jadi memang privilege-nya ya, keistimewaannya itu memang tanah itu benar-benar dimanfaatkan oleh si pemilik tanah itu ya, yang menguasai selama 15 tahun. Itu beda misalnya dia berada di luar dari persekutuan masyarakat adat itu. Kan bisa saja kan larangan yang namanya mengasingkan tanah tadi ya, tanahnya ditelantarkan ya, tidak dimanfaatkan. Nah, itu wajar kalau dicabut. Tetapi misalnya kalau memang itu tanah itu diusahakan jadi lahan pertanian, memang ada tanamannya ya, artinya tidak boleh sewenang-wenang mencabut SKT tersebut ya. Jadi harus ada ganti rugi lah paling tidak terhadap tanah yang sudah dimanfaatkan, apalagi memang tanahnya itu sudah ada, misalnya ada berdiri kebun karet misalnya, kan berapa itu kalau dihargai kebun karet itu kan. Jadi tidak bolehlah sewenang-wenang ya terhadap itu, kalau bisa dimusyawarahkan secara adat ya untuk tanah yang diambil tersebut ya. Seperti itu yang Ibu bisa sampaikan, Denis. Ya, makasih, Bu. Ya,
Jadi memang ya tanah ini ya masing-masing mengakui, kadang-kadang yang baru datang timbul mengakui padahal tanah itu sudah dikuasai selama 15 tahun ya kan. Nah, itu tidak boleh juga kepala desa itu sewenang-wenang ya kan. Nah, kalau biasanya kalau secara pidana itu penyerobotan tanah namanya. Kalau kalau tanah itu sudah dikuasai orang sudah cukup lama ya. Nah, kalau di pidana ada sanksinya ya, penyerobotan tanah itu. Nah, di dalam hukum adat juga seperti itu, tidak boleh semena-mena ya mencabut tanah orang yang sudah dikuasai selama cukup lama tadi ya, apalagi sudah dimanfaatkan. Tuh, kan maksudnya tanah itu kalau berbeda kalau kedudukannya pemilik tanah itu di luar dari persekutuan ya kan, artinya dia menelantarkan tanah tersebut. Seperti itu. Ya, ada lagi yang lain? Oh iya, Saya, Ibu. Ya, silahkan. Bu, kenapa dalam perjanjian tanah bersegi satu tuh harus menimbulkan hak dan kewajiban? Sedangkan dalam KUH Perdata kan tanah perjanjian bersegi satu tuh itu kan bukan termasuk dalam perjanjian, Bu. Terima kasih. Iya, ya, pertanyaan yang menarik ya. Jadi memang itulah kekhasan dari hukum adat ya, yang karakteristiknya ini berbeda dengan BW atau hukum barat ya. Karena di hukum barat kan hanya karena perjanjian itu adalah dua belah pihak. Nah, artinya ketika perjanjian tanah bersegi satu itu ada hak dan kewajiban, jadi di sini tanah itu tidak boleh ditelantarkan. Ya, jadi kalau ditelantarkan kan artinya bisa diambil orang tanah tersebut ya. Jadi harus dimanfaatkan tanah tersebut. Akan menjadi semak belukar lagi tanahnya ya kan. Jadi memang ada hak dan kewajiban tanah tersebut. Biasanya kan kewajibannya bisa membayar yang semacam kayak pajak ya, petuk ya kepada pimpinan persekutuan atau kepala desa ya, itu kewajiban. Kewajibannya haknya tadi bisa memanfaatkan tanah ya sesuai dengan fungsi tanah tersebut ya, kalau pertanian ya, misalnya perikanan untuk tambak misalnya kan, seperti itu Preti ya. Jadi memang tetap ada melahirkan dan kewajiban terhadap tanah tersebut. Bisa diterima Preti? Bisa, Bu. Terima kasih. Iya, Ibu ini anak hidup akan dulu nih. Portasi Mari daftar hadirnya belum, ibunya akan lagi. Bentar lah sampai lagi. UTS belum ya lagi kita ya. Ada tugas kah sudah dari Pak Rahmat atau Pak Saprudin? Belum ya? Nanti kalau UTS nanti Ibu umumkan ya, tapi kayaknya belum minggu ini karena materi Ibu baru masuk 2 kali ya dengan hari ini.
Ya, silakan mengisi di Simari ya, presensi kehadirannya. Ya, silakan juga kalau ada yang ingin ditanyakan. Lanjut. Ini ya siapa user, Zoom user ini? Beri nama lah, supaya ini, supaya nyaman. Ibu, ngaran-ngarannya siapa? Ya, usernya, rename-nya belum di rename nih kayaknya. Ada laptop lagi lah. Ya, silakan. Adakah lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan aja dulu lah hari ini lah. Oh iya ya, Ibu, yang kemarin sudah Ibu bagilah anunya, PPT-nya. Belum lah? Sudah apa belum? Belum, Bu. Belum. Ibu bagikan aja di chat Zoom ya. Nih, Ibu bagikan. Yang hari ini. Yang hari ini perjanjian. Nah, itu sudah Ibu bagikan ya. Silakan diunduh saja ya materinya. Ya, adakah lagi yang ingin ditanyakan? Atau Ibu cukupkan aja lah dulu lah, sampai di sinilah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama ya.